Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang wacana Islam kontemporer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri pada hari ini. Yang pertama, Dini Ekowati, NIM 2020310076. Yang kedua, Sinta Maulida Afiani 2020310077. Yang terakhir saya sendiri, Dwi Zaidatun Nikmah 2020310079. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dini Ekowati. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ekowati, NIM 2020310076. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Islam dan HAM. Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Dalam Islam, seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan, yang dimana hak asasi manusia itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama, hak-hak asasi pribadi. Yang kedua, hak-hak asasi ekonomi. Yang ketiga, right of legal equality. Yang keempat, hak-hak asasi politik. Yang kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan. Yang keenam, prosedur right. Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Satu-satunya keunggulan yang dinikmati atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Pada dasarnya, HAM dalam Islam terpusat pada 5 hal pokok yang terangkum dalam Al-Daruriyat Al-Khamsah, atau yang disebut juga Al-Hukuk Al-Insaniyah fil Al-Islam, atau hak-hak asasi manusia dalam Islam. Konsep ini mengandung 5 pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu hifzu al-nafs wal al-ird, atau hak untuk hidup. Yang kedua, hifdu al-aql, atau hak persamaan derajat. Yang ketiga, hifdu an-nas, atau hak perolehan keadilan. Yang keempat, hifdu al-mal, atau hak perlindungan harta atau kepemilikan. Dan yang terakhir yaitu hifdu ad-din, atau kebebasan beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maulida Afiani, NIM 2020310077. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu Islam dan pluralistik. Pluralisme itu sendiri memiliki makna keanekaragaman atau keberagaman. Nah, jika pluralisme dirangkai dengan kata agama sebagai predikatnya, maka dapat diartikan bahwa pluralitas agama adalah kondisi hidup bersama atau koeksistensi antar agama dalam arti yang luas yang berbeda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Mukti Ali dan Ali Shihab menyatakan pluralisme agama tidak sekadar memberikan eksistensi agama-agama lain, namun sebagai dasar membangun sikap menghargai dan membangun keharmonisan antar umat beragama. Selanjutnya, yaitu pandangan Islam terhadap pluralisme. Konsep pluralisme dalam berbagai pandangan para intelektual Islam progresif telah menjadi diskursus yang sangat luas dan mendalam dalam dunia Islam, termasuk di Indonesia. Bahkan, pluralisme telah berkembang pesat dalam pemikiran Islam lewat panggilan hermeneutika Al-Quran. Islam tidak menafsirkan pluralitas dalam masyarakat, tetapi pluralitas atau keanekaragaman dianggap sebagai sunatullah atau hukum Tuhan, sebagaimana pendapat para intelektual Islam progresif. Salah satu pokok dari pluralitas agama adalah munculnya kesadaran bahwa agama-agama berada dalam posisi dan kedudukan yang paralel. Argumen utama pluralisme dalam Al-Quran didasarkan pada hubungan antara keimanan yang pribadi dan proyeksi publiknya dalam masyarakat Islam. Kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing mempunyai hak yang sama untuk eksis. Maka, yang harus dibangun adalah perasaan dan sikap saling menghormati, yaitu toleransi dalam arti yang aktif.
Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Zaidatun Nikmah, NIM 2020310079. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu Islam dan Gender. Gender itu sendiri merupakan kajian perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa tertentu. Bahkan lembaga pendidikan yang ada dengan sengaja atau tanpa sengaja memberikan peran atau perilaku yang berbeda sehingga membuat kita berpikir bahwa memang demikianlah adanya peran yang harus kita jalankan dan seakan-akan kita menganggapnya sebagai kodrat. Dalam Islam sendiri sebenarnya tidak mengenal istilah gender, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin. Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan pada kemuliaan yang sama. Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan anggapan orientalis bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kelas 2, karena dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa wanita itu dimuliakan. Kemudian materi yang keempat, Islam dan demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos, yang berarti kekuasaan oleh rakyat. Karena itu, demokrasi merupakan suatu sistem politik di mana para anggotanya saling memandang satu dengan yang lainnya sebagai orang yang sama dilihat dari segi politik. Suatu negara disebut demokratis sejauh negara tersebut menjamin hak asasi manusia seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Al-Quran. Demokrasi adalah sebuah tema yang banyak dibahas oleh para ulama dan intelektual muslim. Apa dan bagaimanakah prinsip demokrasi Islam tersebut? Yang pertama, prinsip kekuasaan sebagai amanah. Yang kedua, prinsip musyawarah. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip persamaan. Yang kelima, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, prinsip peradilan bebas. Yang ketujuh, prinsip perdamaian. Yang kedelapan, prinsip kesejahteraan. Dan yang kesembilan, prinsip ketaatan rakyat. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.